Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum belajar kita doa dulu ya nak ya. Ayo Jonathan, siapa yang doanya? Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa agar diberikan kelancaran. Doa, mulai. Doa selesai. Oke, sudah berdoa, ibu absen dulu ya. Siap. Tiga. Adriana Fitri, sembuh. Adli, Saya Bu. Angel, Aka, Hadir Bu. Azura, Dua. Davi, Denis, Axel, Jatrio, Hadir Bu. Jonathan, Hadir Bu. Ranggi, Nurul, Rangga, Hai Bu. Sinta Putri, Hadir Bu. Yuandra. Hadir Bu. Baiklah, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti pelajaran fisika ini tidak ada yang apa, tidak ada yang izin, juga tidak ada yang sakit. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan Ayo. Tiga. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan atau menjelaskan tujuan-tujuan dari pembelajaran ya. Tujuan hari ini yaitu bagaimana gaya dan gerak itu terkait dan apa yang diamati oleh Isaac Newton dan apa saja 3 hukum gerak Newton. Nah, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, baiklah, di sini ada hubungan antara gaya dan gerak. Objek yang bebas bergerak akan bergerak setelah mendapatkan gaya. Jadi setelah mendapatkan gaya, objek itu akan bergerak. Misalnya pada dorongan, tarik, atau lintir atau pada objek ya. Terus hal ini sering merupakan hasil dari interaksi antara dua objek. Maksudnya dari dua objek itu, nah misalnya objeknya kalian pada Tiga. misalnya pada objek meja, kalian meja itu didorong. Nah, setelah itu dia akan bergerak atau berpindah dari tempat A ke tempat yang B. Itu termasuk dari gerak atau ada hubungannya dengan yang namanya hukum Newton. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan ya. Tadi apa yang bebas bergerak setelah mendapat gaya? Maksudnya objek bebas itu seperti apa? Nah, di sini ada hubungan gerakan itu ada inersia, kecepatan, dan percepatan. Nah, kalau pada inersia, ini adalah resistensi objek terhadap perubahan geraknya. Jadi kalau ada perubahan geraknya itu dinamakan hukum inersia. Di sini ada juga kecepatan dan arah objek. Jadi misalnya tadi itu mendorong meja, kecepatannya itu akan lambat atau akan cepat itu tergantung dari yang namanya tenaganya. Ya, kalau tenaganya besar berarti mendorong meja itu akan cepat. Ya. Terus percepatan. Nah, pada percepatan ini ada perubahan pada kecepatan objek. Jadi ada perubahan-perubahan
Yang tadinya lambat bisa jadi cepat, yang jadinya cepat bisa juga lambat. Itu tergantung dari yang namanya tenaga kita atau usaha kita untuk melakukan dorongan. 3. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai gerakan. Sekarang menurut ide Isaac Newton, menurut hukum Newtonnya, di sini selain gravitasi, Newton juga menjelaskan bagaimana keseimbangan gaya yang mempengaruhi gerak objek. Jadi mempengaruhi gerak objek ya. Nah, contohnya ini ketika gaya seimbang akan tetap dalam keadaan gerak, baik diam ataupun dalam gerakan konstan. Terus ada juga namun ketika gaya tidak seimbang, objek akan mempercepat atau memperlambat atau mengubah arahnya. Jadi kalau sudah ada gerakan menurut hukum Newton itu akan ada arahnya juga, atau misalnya lurus atau belok, atau juga misalnya lemparan ke lingkungan ya nak ya. Itu maksud seperti itu. Nah sekarang, namun bagaimana dengan faktor lain seperti gesekan dan hambatan pada udara? Ada yang tahu gesekan dan hambatan pada udara? Ada lihat? Kalau gesekan itu kalau misalnya antara dua objek itu mereka tuh saling bertemu. Nah itu akan terjadi namanya gesekan. Kalau hambatan udara itu misalnya kita bisa lihat kalau pada eksperimen menjatuhkan bola dengan bulu bu. Kalau misalnya sesuai dengan hukum Newton gravitasi itu kan harusnya mereka tuh jatuh dengan kecepatan yang sama karena mereka itu kan sama-sama mengalami percepatan gravitasi yaitu 10 m/s. Tapi karena ada namanya hambatan udara, si bulu ini yang bola tuh jatuhnya lebih cepat. Kalau yang bulu itu dia lebih lambat karena ada hambatan udara. Jadi dia yang ibu jelasin tadi percepatan itu melambat, dia berubah percepatannya. Oke. Sekarang dulu jawaban Adelia tepat ya nak ya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Adelia, berarti ada gesekan dan hambatan itu seperti apa sudah dijelaskan sama Adelia. Kita lanjutkan. 3. Kalau sudah kayak gitu, udah ibu jelasin, kita lanjutkan melakukan praktikum atau eksperimen mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Silakan untuk kelompok 1 menampilkan hukum 1 Newton. 3. Baiklah, ibu tadi sudah jelasin mengenai hukum Newton. Sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu biar tambah semangat atau biar tambah termotivasi belajarnya dalam fisika. Kita mulai ya, ice breakingnya ya nak ya. Itu siapa itu? Kita mulai ice breakingnya biar tidak ada lagi siswa yang di belakang tidur, biar semangat ya nak ya. Kita mulai. Kemarin dibuat jadi ice breaking ya. Kalau ibu nyebutkan fisika, berarti yang putranya beta. Kalau ibu nyebutin fisika lagi, yang putrinya delta. Oke. Jadi kalau ibu nyebutin fisika lagi, sigma rho. Kita mulai ya. Yang terakhir omega ya nak ya. Ya. Mulai. Sudah ya? Kita belum. Kalau belakang banget. Ya. Mulai. Fisika Alfa beta. Fisika Delta theta. Fisika Sigma rho. Fisika Omega. Gimana? Masih ngantuk tidak? Ya. Kalau masih ulangi lagi gak apa-apa sedikitnya. Oke, dan semangat lagi ya. Fisika Alfa beta. Fisika Delta theta. Fisika Sigma rho. Fisika Omega. Lagi. 3. Tadi kita sudah melakukan ice breaking, berarti tambah semangat lagi ya. Nah, kemarin ibu sudah membagi kelompoknya, maka kita akan melakukan apa? 3. Baik anak-anak, karena kita sudah melakukan pembagian kelompok, maka ibu kasih waktu untuk kembali ke kelompoknya masing-masing melakukan diskusi. 3. Dah, pokoknya rame-rame kamu berdiri. Usah, cuma
Di bagian yang ini kurang. Ini udah diambil. Udah diambil. Sudah diambil. Mana lagi sudah ya? Ini nih. Ini. Jenali jam 3. Ke prakteknya baik gitu. Nah, ini loh. Udah apa lagi? Ini Ibu 3. 3. Oke, sebelum melakukan eksperimen, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hukum Newton 1, yaitu objek yang bergerak akan tetap bergerak dan objek yang diam akan tetap diam kecuali mendapatkan gaya yang tidak seimbang. Ini termasuk dari hukum 1 Newton. Nah, sekarang karena hukum 1 Newton ini biar lebih jelasnya, kelompok 1 akan melakukan presentasinya ke depan untuk menjelaskan hukum 1 Newton dan contoh-contohnya menggunakan hukum 1 Newton. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Pada berdiri. Kelompok 1 berdiri dari maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Ya kelompok 1 siapa? Maju lah cepetan. Tiga. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hukum 1 Newton. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai hukum 2 Newton, yaitu percepatan, ya, menyatakan bahwa kecepatan objek dengan asal konstan sebanding dengan tindakan gaya dari di atasnya dan berada dalam arah yang sama dari gaya jaringnya. Ini adalah sedikit hukum Newton 2. Nah, untuk memperjelasnya lagi, silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi mengenai hukum 2 Newtonnya. Ayolah, maju ke depan kelompok 2-nya. Tiga. Sudah, tadi hukum 2 Newton sudah dipresentasikan kelompok 2. Sekarang untuk masuk ke presentasi yang ketiga, yaitu hukum 3 Newton. Ibu jelasin sedikit. Hukum 3 Newton ini hukum aksi dan reaksi, ya, yang artinya setiap gaya yang tidak akan memiliki gaya reaksi yang setara ukurannya dengan berlawanan arah. Jadi hukum 3 Newton itu aksi dan reaksi. Oke? Lebih jelasnya nanti akan dipresentasikan pada kelompok 3 mengenai hukum 3 Newton. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikannya. Tiga. Baiklah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu mempresentasikan hukum-hukum Newton, ya. Hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulan dari hukum Newton, ya. Di sini gaya dan gerak terkait karena gerak adalah hasil dari gaya. Jadi, pada hukum Newton itu berhubungan dengan yang namanya gaya juga, ya. Berhubungan dengan gaya atau gerak. Di sini gerakan objek tergantung pada keseimbangan gaya yang mempengaruhi. Maksudnya keseimbangan gaya yang mempengaruhi bagaimana? Ada yang tahu? Di sini keseimbangan gaya yang mempengaruhi. Tiga. Oke, gimana? Ada yang bisa?
Atau Jonathan silakan sampaikan keseimbangan gaya yang mempengaruhi. Silakan Jonathan. Jadi misalkan jika gaya seimbang, gerakan akan tetap atau tidak berubah. Jika gayanya tidak seimbang, gerakannya akan berubah. Bisa itu lebih cepat, lambat, ataupun bisa berbelok. Oke, berarti itu menurut Jonathan ya, yang tadi keseimbangan gaya yang mempengaruhi. Jadi keseimbangan gaya yang mempengaruhi maksudnya tuh gayanya bisa mempengaruhi kita. Maksudnya gayanya gimana? Misalnya dari usaha kita itu sendiri itu sudah membedakan ya antara keseimbangan yang mempengaruhi gaya itu sudah bisa membedakan. Semakin tenaga kita semakin kuat, maka dorongan itu akan semakin cepat ya. Tapi kalau tenaga kita semakin lambat, maka akan semakin lambat. Dari maksud dari keseimbangan gaya yang mempengaruhi. Nah, oke. Kita lanjut, tadi sudah dipresentasikan mengenai hukum 1, 2, dan 3. Dan ternyata hukum Newton itu sama dengan hukum gerak Newton adalah, jadi hukum 1 Newton itu sama saja dengan yang namanya hukum inersia. Sedangkan hukum 2 Newton itu sama saja dengan hukum percepatan. Jadi paham ya? Terus hukum 3 Newton itu adalah aksi dan reaksinya. Jadi ketiga hukum Newton ini itu berpengaruh pada gerak. Jadi hukum Newton hukum inersia, terus hukum 2 Newton itu termasuk dari hukum kecepatan, dan hukum 3 Newton itu termasuk dari hukum aksi dan reaksi. Itu kesimpulan dari hukum-hukum Newton. Gimana anak-anak belajar fisika? Senang atau tidak? Happy atau tidak? Oke, jadi pembelajaran kali ini sangat menyenangkan ya, mengenai apa saja tadi? Newton. Ada berapa hukum Newton tadi, Nak? 3. Apa saja? Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke. Nah, yang tadi mempresentasikan untuk menurut penilaian Ibu yang paling bagus itu adalah kelompok 3. Tapi jangan kelompok 1, kelompok 2-nya jangan berkecil hati. Bagus juga, cuma ada lebih bagus lagi kelompok 3. Jadi harus semangat lagi anak ya, kelompok 1, kelompok 2. Jangan patah menyerah. Pokoknya terus bersemangat. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, Sat ya, ada yang ngobrol sendiri. Jadi ini untuk pembelajaran selanjutnya masih berhubungan dengan yang namanya